I do, so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa BKN secara resmi telah mengumumkan uji publik tentang pendataan non-ASN. Terdapat 2,2 juta honorer harus diverval ulang. Ini bisa menyebabkan data bisa berubah. Yuk kita ikuti dan simak hingga akhir videonya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi mengumumkan pendataan non-ASN prafinalisasi. Data tersebut berisi semua daftar honorer by name by address, baik pusat maupun daerah. Karohumas BKN Satya Pratama mengungkapkan bagi honorer yang telah melakukan pengisian pendataan non-ASN di portal BKN sudah bisa mengecek hasilnya. Jadi hasilnya itu berupa rekapitulasi inventarisasi pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada halaman https pengumuman non-asn.bkn.go.id/pengumuman. Kata Satya mengenai uji publik pendataan non-ASN Rabu 5 Oktober 2022. Untuk memastikan validitas data dan akuntabilitas pendataan, masing-masing kementerian atau lembaga dan Pemda juga wajib melakukan verifikasi validasi atau verval kembali, kemudian mengumumkannya melalui kanal informasi instansi secara resmi. Pendataan non-ASN ini bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah honorer di lingkungan instansi pemerintah. Jadi bukan untuk pengangkatan secara langsung. Nah, dalam hal ini BKN juga ikut mengumumkan pendataan non-ASN prafinalisasi. Ini karena masih ada daerah yang belum melakukannya. Pengumuman itu penting agar honorer bisa memantau datanya. Nah, untuk memastikan apakah nama Bapak Ibu sudah masuk pendataan, langkah awal harus masuk dulu pada laman https pengumuman non-asn.bkn.go.id/pengumuman. Untuk mempermudah akses laman tersebut, sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja. Jika sudah muncul laman seperti ini, selanjutnya bisa isi di kolom pencarian. Jadi Bapak Ibu ketik saja nama kementerian yang menaungi tempat tugas. Contoh, jika berada di lingkungan Kementerian Agama, ketik aja Kementerian Agama. Kemudian klik pengumuman. Maka setelah itu akan muncul nama-nama by name by address. Nah, seperti ini hasilnya. Jika nama ibu bapak belum masuk, honorer bisa meminta instansinya untuk memasukkannya dalam pendataan non-ASN. Nah, sebaliknya bila ditemukan ada honorer bodong, laporkan ke Helpdesk BKN. Pendataan non-ASN ini harus transparan, clear and clean. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mengeluarkan surat terbarunya nomor B-M-SM-01-SM-00-2022 tentang tindak lanjut pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah tertanggal 30 September 2022. Dalam surat tersebut terungkap sebanyak 2.113.158 honorer telah masuk pendataan non-ASN. Data tersebut berhasil dihimpun BKN per 30 September 2022 pukul 07.10 WIB. Mereka berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan surat tersebut, Menpan RB Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. Untuk menjaga validitas dan akuntabilitas data honorer yang telah diajukan, Kemenpan RB mewajibkan semua instansi pemerintah mempublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama 5 hari kalender. Paling lambat, data tenaga non-ASN tersebut harus diumumkan pada 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data.
Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN milik BKN. Data yang final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Menpan RB Azwar Anas menegaskan apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Jika di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB yang berlaku, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun bagi PPK, kata Menteri Azwar Anas. Lebih detail, Badan Kepegawaian Negara merilis hasil pendataan non-ASN yang terekapitulasi per 3 Oktober 2022. Tercatat 2.215.542 honorer yang masuk pada portal BKN, terdiri atas 335.639 tenaga non-ASN di instansi pusat dan 1.879.903 di instansi daerah. Jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan non-ASN sebanyak 590 instansi. Ini meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah, kata Karo Humas BKN Satya Pratama di Jakarta, Rabu 5 Oktober. Berdasarkan hasil tahap prafinalisasi tersebut, masing-masing instansi wajib melakukan verifikasi validasi atau verbal kembali untuk memastikan data honorer yang terdaftar sesuai dengan kategori non-ASN pada surat Menpan RB nomor B/M-TTSM-01.00/2022. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.